Perkenalkan, nama saya Raisa Aulia Zahra dengan NIM 202200200200. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang asuransi. Asuransi adalah produk pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk melindungi nasabah atau peserta dari kerugian finansial yang lebih besar. Perjanjian di dalam asuransi melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi asuransi untuk mendapatkan pertanggungan dari penanggung sesuai dengan produk atau polis yang dipilih. Ada beragam produk asuransi yang bisa dibeli sesuai kebutuhan calon nasabah. Agar lebih jelas, mari simak informasi lengkap terkait apa itu asuransi, jenis asuransi, hingga unsur-unsur dalam pelaksanaannya berikut ini. Apa sih asuransi itu? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam perjanjian ini, pemegang polis sebagai tertanggung berkewajiban membayarkan iuran atau premi. Pembayaran premi ini dilakukan untuk mendapatkan jaminan pertanggungan atau penggantian biaya atas berbagai macam resiko, seperti resiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diberikan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. Jadi, fungsi asuransi adalah berperan sebagai proteksi atau perlindungan terhadap keuangan. Produk asuransi tidak bisa menghilangkan resiko sama sekali, apalagi untuk resiko kejadian yang tidak terduga. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian asuransi. Nah, untuk pengertian asuransi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menurut OJK, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga atau insurance. Yang kedua, masuk ke pengertian asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dan yang ketiga, asuransi menurut para ahli. Menurut Abbas Salim, melalui bukunya menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu kemauan dalam hal penetapan kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai ganti kerugian besar yang belum pasti terjadi di masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia, yaitu ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, asuransi unit link, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, asuransi korporasi, asuransi perjalanan, asuransi sosial, asuransi hari tua, asuransi rumah, asuransi wajib, dan yang terakhir, reasuransi. Selanjutnya, ada unsur-unsur asuransi. Untuk unsur-unsur asuransi, diantaranya ada 1. Penanggung dan tertanggung. Kedua, polis asuransi. Yang ketiga, premi asuransi. Yang keempat, klaim asuransi. Dan yang kelima, uang pertanggungan atau santunan. Selanjutnya, masuk ke fungsi asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa berfungsi memberikan santunan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh tertanggung akibat kematian atau resiko lainnya. Yang kedua, asuransi kesehatan adalah sebagai proteksi finansial dari mahalnya biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Yang ketiga, asuransi kendaraan bermotor berfungsi memberikan biaya pengganti apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan. Yang keempat, ada asuransi pendidikan, berfungsi untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak. Dan yang terakhir, yang kelima, asuransi properti berfungsi untuk melindungi hunian dari risiko-risiko yang bisa terjadi, seperti kebakaran, kebanjiran, hingga kemalingan. Dalam asuransi,
Ada juga jenis asuransi syariah. Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang pelaksanaan serta cara kerjanya disesuaikan dengan syariat Islam. Tidak seperti asuransi konvensional, perlindungan yang diberikan oleh asuransi syariah berupa pengelolaan sharing risk. Jadi, nasabah asuransi syariah akan saling membantu untuk menanggung risiko kerugian yang dialami. Premi yang dibayarkan setiap bulan disebut sebagai dana kontribusi. Nantinya akan dipakai untuk membantu kerugian yang dialami oleh pemegang polis lainnya. Sementara, perusahaan asuransi hanya berperan sebagai pemegang amanah dan pengelola dana kontribusi tersebut, bukan sebagai penanggung risiko seperti pada asuransi konvensional. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya, Raisa Aulia Zahra, pamit undur diri. Terima kasih.